Semoga kalian masih semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin di muatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4, gagasan pokok dan gagasan penjelas. Namun sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sebelum kita bahas gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita ingat kembali pembelajaran yang lalu, yaitu tentang paragraf. Paragraf ada 3 macam. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimatnya di akhir paragraf. Dan paragraf campuran, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf dan dikuatkan kembali di akhir paragraf. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai kalimat utama. Hari ini kita akan bahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Nah, anak-anak, gagasan pokok adalah ide dalam suatu paragraf, ide pokok atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menguatkan gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung itu terdapat dalam kalimat penjelas. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama. Ingat itu kan? Berarti dalam satu paragraf hanya ada satu topik atau satu gagasan pokok. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain disebut sebagai kalimat penjelas atau informasi tambahan, maka disebut sebagai gagasan pendukung. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Mari perhatikan contoh paragraf berikut. Rumah gadang memiliki banyak fungsi. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat kediaman keluarga. Rumah gadang juga digunakan sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah. Selain itu, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, dia akan dirawat di rumah ini juga. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, paragraf ini terdiri dari 5 kalimat, yaitu rumah gadang memiliki banyak fungsi. Kalimat kedua, rumah gadang berfungsi sebagai tempat kediaman keluarga. Rumah gadang juga digunakan sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah. Dan selain itu, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, dia akan juga dirawat di rumah ini juga. Nah, anak-anak, di mana topik yang dibahas? Nah, dari bacaan ini kita dapat lihat bahwa paragraf ini merupakan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal, yaitu rumah gadang memiliki banyak fungsi. Gagasan pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Jadi cukup kita tulis fungsi rumah gadang. Nah anak-anak, karena ini merupakan paragraf deduktif atau kalimat utamanya di awal paragraf, maka kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Nah, gagasan pendukung adalah ringkasan dari kalimat penjelas. Untuk gagasan pendukung yang pertama, rumah gadang berfungsi sebagai tempat kediaman keluarga. Cukup kita tulis sebagai tempat kediaman keluarga. Yang kedua, rumah gadang juga digunakan sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah. Cukup kita tulis gagasan pendukungnya sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah.
Selain itu, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Maka cukup kita tulis gagasan pendukungnya sebagai tempat melaksanakan upacara adat. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, dia akan dirawat di rumah ini juga. Gagasan pendukungnya sebagai tempat merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham dong tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita ulang kembali. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok terdapat di kalimat utama ya. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menguatkan gagasan pokok. Gagasan pendukung terdapat dalam pikiran penjelas. Nah, sudah paham ya? Kalau kalian belum paham, putar kembali video ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lainnya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.